Selamat malam anak-anak. Nah, sekarang kita mau membahas kisi-kisi untuk ujian sekolah tahun 2023-2024. Nomor 1, soalnya adalah nilai X yang memenuhi harga mutlak 5X plus 4 sama dengan min 3X tambah 2. Nah, caranya adalah kamu perlu ingat kalau misalnya ada harga mutlak Fx sama dengan Gx, ini ada dua kemungkinan. Satu, Fx sama dengan Gx. Yang satu lagi, Fx sama dengan min Gx. Jadi dalam hal ini ada dua kemungkinan. 5X plus 4 sama dengan min 3X plus 2, atau 5X plus 4 sama dengan min dalam kurung min 3X plus 2. Begitu ya. Nah, kita selesaikan yang X dengan yang X atau yang sejenis. Berarti 5X plus 3X, ini pindah ya, sama dengan 2, ini pindah ke sana min 4. 5X tambah 3X adalah 8X sama dengan min 2, maka X-nya adalah min 2/8 atau X sama dengan min 1/4. Yang ini 5X plus 4 sama dengan, kamu kalikan minnya ya. Min kali min adalah 3X, min kali 2 adalah min 2. Maka yang sejenis disatukan, 5X dikurang 3X karena dia berpindah sama dengan min 2, ini pindah min 4. 5X kurang 3X adalah 2X, min 2 min 4 adalah min 6, maka X-nya min 6/2 atau X-nya adalah min 3. Gitu. Jadi perlu dipahami satu konsep yang ini mengenai harga mutlak. Jadi ada yang Fx sama dengan Gx, ada yang Fx sama dengan min Gx. Nah, seperti ini. Oke, nomor 2. Di nomor 2 kita tahu soalnya adalah diketahui sistem persamaan linear 3 variabel X plus Y plus Z sama dengan 6. Kita tulis di sini X plus Y plus Z sama dengan 6. Lalu 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7, dan 9X ditambah 3Y ditambah Z itu sama dengan 12. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari X kurang Y kurang Z? Berarti dalam hal ini kita mau mencari nilai X, Y, dan Z. Ini kita anggap persamaan 1, ini kita anggap persamaan 2, ini kita anggap persamaan 3. Dari 3 persamaan ini kamu boleh mencari gabungannya. Misalnya mau persamaan 1 dan 2, atau 1 dan 3, ini dan ini, atau 2 dan 3. Nah, kalian pilih dari 3 ini, kalian pilih 2 saja. Misalnya yang mudah 1 dan 2 karena koefisiennya kecil, boleh. Berarti yang 1 dan 2. X tambah Y tambah Z sama dengan 6. 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Kalau kita lihat koefisien yang sama adalah si Z, sama-sama 1. Jadi kita hilangkan saja Z-nya dengan cara dikurang. Ya, kita kurang. Mau atas kurang bawah boleh, mau bawah kurang atas boleh. Ya. Misalnya atas kurang bawah boleh. 1X dikurangi 4X itu adalah min 3X. 1Y dikurang 2Y itu adalah min Y. Z dikurang Z adalah 0, tidak perlu kita tulis. 6 kurang 7 adalah min 1. Ini menjadi persamaan yang keempat. Ini tadi 1, 2, 3, ini 4. Lalu kita pilih lagi, misalnya mau 1 dan 3, boleh.
Sekarang kita ke 1 dan 3. Kalau di 1 dan 2, persamaan 1 dan 2 kita hilangkan Z, maka persamaan 1 dan 3 juga wajib menghilangkan Z, tidak boleh berbeda. Kenapa? Karena kita hilangkan Z, maka akan bentuknya adalah X dan Y lagi seperti ini. Jadi kita dari sistem persamaan linear 3 variabel berubah menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. Persamaan 1 X plus Y plus Z sama dengan 6. Lalu 9X tambah 3Y tambah Z sama dengan 12. Tadi kita sudah hilangkan Z, maka ini juga wajib hilangkan Z. Kita hilangkan Z. Oh, ternyata Z-nya juga sudah sama. Maka tinggal dikurang. 1X kurang 9X adalah min 8X. 1Y kurang 3Y adalah min 2Y. 6 kurang 12 adalah min 6. Bu, ini bisa disederhanakan? Boleh. Misalnya sama-sama dibagi berapa? Kiri dan kanan. Boleh dibagi min 2. Min 8X bagi min 2 adalah 4X. Min 2Y bagi min 2 adalah plus Y. Min 6 bagi min 2 adalah 3. Ini menjadi persamaan 5. Nah, maka persamaan 4 dan 5 sudah menjadi SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Tinggal kita eliminasi. Ini persamaan 4, kita tulis min 3X. Bu, saya mau dikalikan min 1 boleh nggak? Boleh, biar hilang minnya semua boleh. Jadi 3X dikali min adalah plus, min dikali min adalah plus. Ini persamaan 4. Kita gabung dengan persamaan 5, 4X plus Y sama dengan 3. Maka ini kita lihat, oh ternyata sudah ada variabel yang sama, yaitu si Y. Jadi Y bisa kita hilangkan dengan cara dikurang. 3X kurang 4X itu adalah min X. 1 kurang 3 adalah min 2. Dengan demikian kita peroleh X-nya 2. Untuk mencari nilai lainnya, kita mundur. Setelah dapat X sama dengan 2, kita boleh ke persamaan 4 atau 5. Bu, saya mau ke persamaan 4, boleh. Kita ke persamaan 4, diperoleh 3X tambah Y sama dengan 1. X-nya kita ganti 2, 3 kali 2 tambah Y sama dengan 1. 3 kali 2 itu 6 ditambah Y sama dengan 1. Maka Y-nya adalah 1 kurang 6. Y-nya adalah min 5. Selesai sudah mencari Y. Sekarang kita mencari Z. Mencari Z tidak ada di persamaan 4 dan 5. Adanya di persamaan 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih. Ya, yang mudah adalah persamaan 1 boleh. Kita masukkan ke persamaan 1, X plus Y plus Z sama dengan 6. Maka kita rubah persamaan 1 ya. X plus Y plus Z sama dengan 6. X-nya 2, Y-nya min 5, tambah Z sama dengan 6. 2 ditambah min, plus kali min adalah min. 2 min 5 adalah min 3, tambah Z sama dengan 6. Maka Z-nya 6 ditambah 3 yaitu 9. Nah, karena pertanyaannya adalah X min Y min Z, kita tinggal masukkan saja. X-nya adalah 2 dikurang Y-nya tadi kita tahu adalah min 5. Jadi 2 dikurang min 5 dikurang Z-nya adalah 9. Maka min ketemu min kali min adalah plus. 2 plus 5 adalah 7. 7 kurang 9 adalah negatif 2. Maka jawabannya yang E. Begitu anak-anak. Kita lanjutkan dengan nomor 3. Di nomor 3 itu dikatakan ada soalnya, diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan sin A 1/5. Maka nilai dari kotangan A. Oke, segitiga siku-siku. Kita buat segitiga siku-siku.
Katanya siku-sikunya di B. Ini. Diketahui sin A itu adalah 1/5. Yang ditanya adalah kotangen C. Nah, karena ini sudah sudut B, maka A dan C bebas. Mau di bawah A-nya, di atas C boleh. Atau di bawah C, di atas A boleh. Anggap A di bawah, ini berarti C. Ingat rumus sin adalah depan per miring. Depan A 1, kebetulan ini A. Depan si A adalah ini 1. Lalu miringnya adalah 5. Miringnya 5. Maka sisi BA bisa kita cari dengan Pitagoras. Yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang diketahui kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, 1 kuadrat adalah 1, maka 25 kurang 1 adalah 24. Kalau kita sederhanakan akar 24, kuadrat sempurna dari 24 adalah 4, yaitu 24 adalah 4 kali 6. Akar 4 adalah 2, akar 6. Inilah sisi samping si A. Nah, karena yang ditanya kotangen C, maka kita fokus ke sudut C. Ini dia sudut C. Ya. Sudut C, kita tahu bahwa rumus kotangen adalah samping per depan. Samping C per depan C. Kita lihat samping C. Samping dari si C itu adalah angka 1. Depan si C yaitu angka 2 akar 6. Maka karena di bawah karena penyebutnya berbentuk akar, maka kita harus rasionalkan. Berarti dikali akar 6 per akar 6. Hasilnya adalah 1 kali akar 6 adalah 1 akar 6. Dibagi akar 6 kali akar 6 adalah 6. 6 kali 2 adalah 12. Maka jawabannya adalah 1/12 akar 6. Itu ada di option A. Begitu. Selanjutnya kita ke nomor 4. Di nomor 4 kita tahu soalnya adalah nilai X dari bentuk persamaan eksponen 1/8 pangkat 5X plus 4 1/8 pangkat 5X plus 4 sama dengan, misalnya Bu Rani ganti deh, ini terlalu sederhana 256, misalnya Bu Rani ganti menjadi 256 pangkat misalnya 2x min 1. Nah, caranya kamu cari 8 sama 256 itu punya bilangan pokok yang sama, yaitu angka betul 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Kalau 1/8 berarti 2 pangkat min 3. Ingat ya, kalau 8 2 pangkat 3, kalau 1/8 adalah 2 pangkat min 3. Dipangkatkan 5x plus 4 sama dengan 256 itu adalah 2 pangkat 8. Dipangkatkan 2x min 1. Nanti kalian coba ya, betul tidak 256 itu 2 pangkat 8. 2 kali 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 2 pasti hasilnya 256. Oke. Nah, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Berarti ini 2 pangkat min 15x min 3 kali 4 adalah min 12. 2 pangkat 8 kali 2x adalah 16x. 8 kali min 1 adalah min 8. Karena bilangan pokok sudah sama, maka ini kita anggap bisa dicoret ya. Kita anggap saja bisa dicoret. Sehingga pangkatnya yang kita samakan. Min 15x min 12 sama dengan 16x min 8. Yang sejenis kita satukan. Min 15x ini pindah min 16x sama dengan min 8 ini pindah plus 12. Min 15x min 16x, hutang 15 hutang lagi 16 adalah min 31x. Min 8 tambah 12 adalah 4. Maka x-nya adalah 4 per min 31. Begitu. Ya, jadi kalau nanti soal ujian sekolahnya ada bentuknya
A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, samakan dulu bilangan pokoknya, lalu pangkatnya kalau perlu dikalikan, lalu pangkatnya disamakan karena bilangan pokok sudah sama. Gitu ya. Oke, kita ke nomor 5. Nomor 5 dikatakan soalnya adalah diketahui segitiga sembarang ABC dengan AB 10. Ya, kita lihat AB-nya 10, ini segitiga sembarang. A, B, C. AB-nya 10, lalu diketahui BC-nya 12, BC 12, dan sudut ABC 60 derajat. Sudut ABC, oh berarti ini 60 derajat. Ingat, kalau yang ditanya adalah berapakah nilai dari sisi AC, berarti ini yang ditanya. Nah, perhatikan, jika diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut, yang kamu lakukan adalah dengan aturan kosinus. Ya, rumusnya adalah aturan kosinus. Sekali lagi, mencari sisi yang lain jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit dua sisi yang diketahui, gunakan rumus aturan cos. Apa rumus aturan cos? Rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC kali cos A. Begitu. Nah, kita lihat di depan B itu namanya B kecil. Di depan A kecil, di depan C adalah C kecil. Maka yang kita cari adalah B. Maka kita ikuti sesuai ini. Kalau yang dicarinya A, pasti yang diketahuinya B dan C. Lalu cosnya adalah cos A. Maka kalau ditanya B, nah teman-teman si A itu kan B dan C. Teman-teman si B, iya A dan C. Berarti A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2, kalau ini 2BC berarti ini 2AC kali cos, kalau ini yang ditanya A ini cos A, karena yang ditanya B maka ini cos B. Oke, kita selesaikan. A nya berapa? A nya 12, oh 12 kuadrat tambah C nya berapa? C nya 10 kuadrat dikurang 2 kali 12 kali 10 kali cos B, cos B nya cos 60. 12 kuadrat adalah 144, 10 kuadrat adalah 100, 2 kali 12 kali 10, cos 60 itu adalah setengah. Iya betul. Perkalian lebih kuat, maka kita selesaikan perkalian dulu. Kebetulan 2 bagi 2 1. Berarti ini adalah 144 tambah 100 adalah 244, dikurang 12 kali 10 adalah 120. Hasilnya adalah 124. Ini B kuadrat. Maka B-nya adalah akar dari 124. Karena dia kuadrat sempurnanya adalah 4, ya. Kalau dua bilangan di belakang itu kelipatan 4, maka ini pasti bisa dibagi 4, yaitu ciri bilangan yang habis dibagi 4. Maka ini 124 adalah perkalian 4 dikali 12 bagi 4 adalah 3, 4 bagi 4 adalah 1. Akar 4 itu 2, akar 3 1. Maka sisi B atau AC yang ditanya adalah 2 akar 31. Begitu. Sekarang kita ke nomor 6. Nomor 6 dikatakan dalam soal dari fungsi f real menuju real, G juga real menuju real, diketahui fx sama dengan x min 7, fx sama dengan x min 7, dan f dot gx itu sama dengan x kuadrat tambah 12x tambah 35. Yang ditanya adalah fungsi gx. Oke, kita cari fungsi gx. Nah, ini mudah. Mudahnya kenapa? Karena lihat huruf depan yang diketahui. Sama-sama f.
Nah, jadi kalau sama-sama F mudah atau sama-sama G huruf depannya mudah. Caranya adalah f.gx itu adalah nama lainnya fgx. Nah, gitu. Kalau diketahui fx sama dengan x min 7, gitu ya. Kalau misalnya kita mau mencari f2, berarti tinggal ganti x-nya pakai 2. Kalau kita mau mencari f3, tinggal ganti x-nya pakai 3. Kalau kita mau mencari fgx, tinggal ganti x-nya pakai gx. Maka ini x-nya ganti pakai gx. Ini adalah gx kurang 7. Oke. Nah, maka kita selesaikan. Tadi f.gx itu adalah fgx. F.gx tadi kita tahu adalah ini. X kuadrat tambah 12x tambah 35. Kita tulis x kuadrat tambah 12x tambah 35 sama dengan fgx. Nah, fgx-nya kita tahu yang ini, gx min 7. Nah, Bu, boleh nggak kita balik ke sana, pindah ruas? Boleh. Ini ditaruh di sebelah kiri boleh. Berarti gx min 7 sama dengan ini juga pindah, x kuadrat plus 12x plus 35. Kalau saling pindah nggak masalah ya. Nah, berarti karena kita mau mencari gx, maka yang pindah adalah min 7. Min 7 pindah jadi plus 7 karena pindah ruas. Pindah ya, jadi plus 7. Maka gx sama dengan x kuadrat tambah 12x tambah 35 tambah 7 itu 42. Inilah gx-nya. Begitu, itu ada di option A. Nah, ini option A. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7 diketahui adalah suku pertama dan suku ke-9 barisan geometri berturut-turut 3 dan 768. Yang ditanya suku ke-7 barisan tersebut. Oke. Nomor 7 diketahui barisan geometri. Barisan geometri diketahui suku pertama atau A-nya 3, lalu suku ke-9 adalah 768. Ya, yang ditanya adalah suku ke-7. Nah, kalau diketahui dua buah suku barisan geometri, caranya boleh disubstitusi atau boleh dibagi. Kebetulan karena ini yang diketahui U1, jadi cukup disubstitusi saja. Tapi kalau diketahui misalnya U5 dan U9 tinggal dibagi. Nah, nanti pembahasannya tinggal lihat di materi Burani tentang barisan geometri. Kita tahu U9. U9 itu rumusnya adalah kalau barisan geometri, kita tulis dulu ya, rumus UN pada barisan geometri adalah Arni. A kali R pangkat N-1. Maka kalau misalnya ditanya atau diketahui U9, rumus U9 adalah A kali R, N-nya itu adalah angka 9. Maka 9 kurang 1 adalah 8. U9 kita tahu tadi 768. A kita tahu adalah 3 kali R pangkat 8. Maka R pangkat 8 itu adalah 768. Kalau kali pindah jadi bagi. Maka R pangkat 8, 7 bagi 3 adalah 2, sisa 1. 16 bagi 3 adalah 5, sisa 1. 18 bagi 3 adalah 6. Nah, tadi kita sudah ingat ya, 256 itu adalah berapa pangkat 8? Oh, ternyata 256 adalah 2 pangkat 8. Maka karena pangkatnya sudah sama, anggap ini hilang. Maka R-nya adalah 2. Nah, karena ditanya U7, rumus U7 adalah A kali R pangkat 7 kurang 1 yaitu 6. A-nya 3, R-nya 2. 3 dikali 2 pangkat 6, 2 kali 2 4, kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64.
O 2 pangkat 6, 64. Jadi 3 kali 64 adalah 192. Inilah suku ke-7. Kita lihat yang nomor 8. Nomor 8 soalnya adalah tentang sistem pertidaksamaan linier. Oke, 2 variabel ya. Atau bisa juga masuk ke dalam materi program linier ya. Kalau kita lihat ini ada gambar ya. Lalu di sini ada garis warna orange itu 4, di sini 4. Berani perpanjang ya. Lalu di sini ada angka 3 dihubungkan dengan angka 8. Misalnya di sini angka 8. Kita hubungkan. Nah, ini daerah ke-5, ini daerah ke-1, daerah 2, daerah 3. Lalu daerah di sini ada lagi ini 1, ini daerah yang ke-4. Oke. Soalnya adalah X plus Y lebih besar sama dengan 4. Lalu X plus 2Y lebih kecil sama dengan 6 dan Y lebih besar sama dengan 1. Yang mana daerah himpunan penyelesaiannya? Caranya kita ini dulu. Nah, X plus Y anggap dulu sama dengan 4. Kalau X-nya 0, X-nya 0 ya. 0 tambah berapa biar 4? Oh, ternyata 0 tambah 4. Oh, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 4. Sekarang gantian, Y-nya yang 0. 0 ditambah X sama dengan 4. Berapa X-nya? Oh, 4. Oh, ternyata 0,4 itu di sini, 4,0 itu di sini. Oh, ternyata garis ini yang X plus Y sama dengan 4. Nah, kita lihat mana yang lebih besar dari 4. Lebih besar sama dengan 4. Apakah daerah yang di atas garis ini atau di bawah garis ini? Itu ya. Nah, ternyata kalau ininya positif, tandanya lebih besar, maka HP-nya ada di garis atasnya. Berarti ini HP-nya ada di sini. Kita arsir yang bukan HP ya, biar gampang. Ini berarti daerah yang bukan HP-nya. Berarti jawabannya tinggal daerah 5, 3, dan 4. Sekarang kita ke sini. Kalau X-nya 0, 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6, maka Y-nya 3. Berarti 0,3. Titik 0,3 ada di sini. Udah langsung saja kita tahu bahwa ini adalah garis X plus 2Y. Oh, bukan 6 ya. Ini maaf sebentar. Oh, ini 6 ya. Ini 6, maaf. Oke, berarti garisnya adalah X plus 2Y sama dengan 6. Sama seperti tadi, karena ini semua positif, kalau lebih besar daerahnya ke atas, kalau lebih kecil daerahnya ke bawah, daerah HP-nya. Nah, tadi garisnya ini ya. Karena dia lebih kecil, maka HP-nya ada di bawah. Kita arsir yang salahnya tadi ya, yang atas. Ini. Oh, berarti jawabannya tinggal 3 dan 4. Kita lihat persamaan terakhir. Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1 adalah ini. Y sama dengan 1. Kalau lebih besar dari 1, dia pasti ke atas, betul kan, yang di atas tuh 2, 3 dan seterusnya. Karena HP-nya lebih besar 1 itu ke atas, maka arsir yang salahnya itu yang bawah. Maka jawaban HP-nya adalah bagian yang ketiga. Inilah HP dari ketiga pertidaksamaan yang diminta. Begitu, paham ya? Gitu. Kita ke nomor 9. Pembahasan yang lebih lengkap nanti di setiap materi ya. Oke, kita ke nomor 9. Diketahui matriks P itu adalah 1, 2, 3, 5, min 2, 1.
Matriks Q itu adalah min 1, 4, 2, 1, 0, min 1. Lalu yang ditanya adalah perkalian dari P transpose dikali Q. Oke, P transpose itu adalah mengubah baris jadi kolom. Yang tadinya ordo 2 kali 3 itu menjadi 3 kali 2. Yang tadinya baris pertama 1, 2, 3 itu menjadi kolom pertama 1, 2, 3. Yang tadinya baris kedua 5, min 2, 1 menjadi kolom kedua 5, min 2, 1. Inilah transpose. Dikali Q, Q-nya kita tahu min 1, 4, 2, 1, 0, min 1. Sekarang kita kalikan matriks pertama kalau perkalian dianggap baris, matriks kedua dianggap kolom. Oke, maka kita kalikan baris 1, kolom 1. 1 kali min 1 itu min 1 ditambah 5 kali 1 itu 5. Jadi min 1 tambah 5 adalah 4. Baris 1 kolom 2, taruhnya di baris 1 kolom 2. 1 kali 4 itu 4 ditambah 5 kali 0, 0. Jadi 4 ditambah 0 adalah 4. Dengan kolom ketiga, baris 1 kolom 3 ditaruh di sini, baris 1 kolom 3. 1 kali 2 adalah 2, 5 kali min 1 adalah min 5. 2 ditambah min 5 adalah min 3. Baris 2 kolom 1. Berarti di sini baris 2 kolom 1. 2 kali min 1 min 2, min 2 kali 1 min 2. Min 2 ditambah min 2 adalah min 4. Baris 2 kolom 2. 2 kali 4 8, min 2 kali 0 0, maka 8 ditambah 0 adalah 8. Baris 2 kolom 3. 2 kali 2 adalah 4, min 2 kali min 1 adalah 2. 4 ditambah 2 adalah 6. Baris 3 kolom 1. 3 kali min 1 itu min 3, 1 kali 1 adalah 1. Min 3 tambah 1 adalah min 2. Ditaruh di baris ketiga. Baris 3 kolom 2. 3 kali 4 12, 1 kali 0 0, maka 12 ditambah 0 itu 12. Baris 3 kolom 3. 3 kali 2 6, 1 kali min 1 min 1, maka 6 ditambah min 1 adalah 5. Maka jawabannya adalah option A. Gitu ya. Ini bagian yang pertama.